Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi fikih kelas 9 semester 1. Ini merupakan tugas akhir semester yang disusun oleh Dwi Prayogo, dosen pengampu Purwono Hendradi MKom di Universitas Muhammadiyah Magelang. Standar kompetensi: memahami macam-macam sujud. Kompetensi dasar: 1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2. Menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 3. Mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah dan kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Adapun keterangan hadis yang menjelaskan, An Abi Bukrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amra yasurruhu au yusra bihi kharra sahidan syakara lillah. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian syarat-syarat sujud syukur sebagaimana syarat salat, seperti suci dari hadas dan najis, menghadap ke kiblat, serta menutup aurat. Sedangkan untuk rukunnya, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat memberi salam sesudah duduk, kemudian yang terakhir adalah doa atau membaca Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Selanjutnya, yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu mengerjakan sujud 2 kali, dikerjakan sebelum salam setelah selesai membaca bacaan tasyahud akhir. Sujud ini dilakukan karena ada keraguan atau ada yang terlupa dalam mengerjakan salat. Sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi adalah kurangnya atau kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Apabila kekurangan, maka jumlahnya rakaatnya dipenuhi dahulu. Ragu-ragu atau syak tentang bilangan rakaat yang telah dikerjakan, kemudian lupa belum membaca tasyahud awal. Cara melaksanakan sujud sahwi adalah sebagai berikut. Apabila merasa ragu akan bilangan rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit, kemudian disempurnakan jumlah rakaatnya, kemudian sujud sahwi sebelum memberi salam. Yang kedua, apabila jumlah rakaatnya kurang, maka harus dicukupi terlebih dahulu. Yang ketiga, apabila belum membaca tasyahud awal,
Setelah teringat dan belum berdiri tegak, masih boleh mengerjakan tasyahud awal. Akan tetapi bila sudah terlanjur berdiri tegak, tasyahud awal dilampaui saja. Nah, bacaan pada saat melaksanakan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, yaitu sujud yang sunnah dikerjakan ketika seorang membaca ayat-ayat sajadah. Begitu pula orang yang mendengar bacaan ayat-ayat tersebut. Apabila ayat-ayat sajadah dibaca dalam salat, maka apabila imam melakukan sujud tilawah, makmumnya juga mengikuti. Akan tetapi apabila imam tidak membaca sujud tilawah, yang mendengarkan tidak disunahkan untuk sujud. Dalam sebuah hadis, Tirmizi meriwayatkan sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir, lalu sujud, maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian bacaan untuk sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian materi untuk fikih kelas 9 semester 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.